Semoga kamu mendapatkan festival ketujuh ganda lebih awal, Nona Elsa. Semoga hatimu tetap murni, dan semoga hari-harimu dipenuhi dengan kebahagiaan. Elsa membalik kartu untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Setelah itu, dia membuka kotak hadiah di sebelahnya. Itu adalah gelang halus dan indah yang terbuat dari berlian berwarna berbeda. Sebagai perancang perhiasan sendiri, Elsa memperkirakan gelang ini bernilai setidaknya 5 miliar. Siapa yang akan mengiriminya hadiah semahal itu tanpa meninggalkan nama? Memikirkan hal ini, dia membalik kemasannya untuk mencari beberapa informasi tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Dia dengan cepat mengambil kotak hadiah dan berlari menuju resepsionis. Namun, petugas pengiriman sudah tidak ada lagi. Karena itu, dia dengan cepat mengejar orang itu, tetapi tidak ada tanda-tanda dia di luar gedung. Dia mulai mencurigai asal-usulnya siapakah pengirimnya. Dia masih di tengah pikirannya ketika teleponnya tiba-tiba berdering di sakunya. Elsa segera sadar kembali saat dia bergegas mengeluarkan ponselnya. Itu adalah Gavin. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab telepon. "Halo," Gavin bertanya. "Apakah kamu akan pulang ke keluarga Nugroho malam ini?" Elsa berkata, "Ya, besok adalah peringatan kematian adik perempuanku. Rumah saya jauh lebih dekat dengan makamnya." Setelah mendengar ini, Gavin memberikan jawaban, "Oke. Apa kau sudah pulang kerja?" Elsa menjawab, "Belum, tapi segera." Gavin berkata, "Kamu harus pulang lebih awal. Jangan lelahkan dirimu." Pacar misteriusnya tampaknya adalah seseorang dengan dukungan yang kuat. Tapi bukankah mereka putus 2 hari yang lalu? Tidak masalah apa yang kita katakan selama dia tidak mengkonfirmasinya. Mungkin mereka akan berantem lagi dalam 2 hari. Siapa tahu, sejujurnya, dia benar-benar mengira Gavin akan menjadi pengirim sebelum panggilan itu. Namun, cara dia berbicara memberitahunya bahwa itu bukan dia. Siapa sebenarnya itu? Apakah orang itu tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Mengapa dia harus memainkan semua permainan ini padanya? Saat dia berbalik, sebuah mobil hitam mewah di sudut gedung perusahaan Nugroho menyalakan mesinnya. Ketika Elsa kembali ke kantor, dia disambut oleh tatapan penasaran rekan-rekannya. Mereka tidak mengerti mengapa dia berlari keluar dengan kotak kado di tangannya sekarang. Karena dia merasa tidak enak dan bermasalah, dia tidak peduli tentang apa yang digosipkan oleh rekan-rekannya. Setelah dia mengemasi barang-barangnya, dia membawa bunga itu bersamanya dan pergi. Saat Elsa keluar dari kantor, dia memiliki keinginan untuk meletakkan bunga di resepsi tetapi berubah pikiran. Setiap orang di kantor adalah orang yang suka mengoceh. Dia mungkin akan menjadi pusat perhatian lagi jika dia melakukannya. Namun, tidak pantas membawa kembali bunga-bunga ini bersamanya. Lagi pula, dia tidak tahu dari siapa itu. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berjalan ke resepsionis. "Bolehkah aku meminjam vas untuk 2 hari?" Wanita di resepsionis menjawab, "Tidak masalah. Kebetulan aku juga punya vas kosong di sini." "Terima kasih." Elsa melepas kemasannya saat Little Rui mengisi vas dengan air. Namun, ada begitu banyak bunga sehingga 1 vas saja tidak cukup. Elsa hanya bisa berkata, "Bolehkah aku meninggalkan setengah bunga di sini? Saya benar-benar tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam vas." Pegawai itu berkata dengan canggung, "Tapi ini dari pacarmu." Elsa benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Mereka akan mati jika kamu tidak setuju untuk mengurusnya untukku. Akan konyol jika saya juga menaruh 2 vas di meja saya." Pegawai itu menjawab, "Oke. Aku akan menjaga mereka untukmu." Setelah meletakkan bunganya, Elsa meninggalkan kantor. Namun,
tindakannya sekali lagi menjadi topik pembicaraan rekannya. Mereka sekarang mengatakan bahwa dia sengaja memamerkan hubungannya dengan mereka dengan meletakkan bunganya di kantor. Elsa keluar dari gedung dan melihat mobil pengawal yang sudah dikenalnya. Kali ini, dia tidak membuang waktu berbicara dengan pengemudi dan langsung membuka pintu untuk masuk. Saat dia membungkuk, pandangannya bertemu dengan buket mawar merah muda di kursi mobil. Melihat ini, pengawal itu menoleh untuk berkata, "Tuan muda, kami menyiapkan ini khusus untukmu, Nona Elsa." Begitu dia berada di dalam mobil, dia tersenyum ketika meletakkan bunga di pangkuannya. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium bau bunga, dan jantungnya berdebar entah kenapa. Dibandingkan dengan mawar berwarna cerah dan merah, dia lebih suka yang merah muda pucat dan elegan. Pada saat dia sampai di keluarga Nugroho, Elsa membawa bunga itu dengan suasana hati yang baik. Mobil Viana juga tiba di depan villa pada saat yang bersamaan. Wanita itu hanya bisa menatap kaget saat Elsa turun dari mobil mewah dengan sebuket mawar merah muda di tangannya. "Elsa, bukankah kamu putus dengan pria keji itu?" Elsa berbalik untuk melihat Viana menyandarkan kepalanya keluar jendela mobilnya. Melihat betapa marahnya Viana, dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek, "Kapan aku memberitahumu bahwa aku putus?" Setelah mengatakan itu, dia mengangkat bunga di tangannya. Selama 2 hari terakhir, dia berasumsi bahwa Elsa telah putus. "Bagaimana kamu memiliki keberanian untuk menghabiskan hari Valentine? Apa kau lupa besok hari apa?" Viana menjadi gila karena cemburu. Peringatan kematian Clara adalah satu-satunya hal yang bisa dia gunakan untuk memprovokasi Elsa. Tatapan Elsa menjadi dingin saat dia tersenyum dan menjawab dengan suara rendah, "Kamu tidak perlu mengingatkanku apapun. Urus saja urusanmu sendiri." Saat itu, dia berbalik dan menuju ke halaman. "Elsa, besok adalah peringatan kematian adikmu. Bagaimana bisa kau tega berkencan dengan pria lain?" Elsa berkata, "Apa kau melihatku berkencan? Apakah kamu buta? Kamu apa? Tidak ada yang menganggapmu bisu jika kamu menyimpan pikiranmu untuk dirimu sendiri." Elsa mengucapkan kata-kata itu sebelum menuju ke rumah dengan bunga di tangannya. Nenek dan Diandra sedang membicarakan sesuatu di dalam villa, ketika mereka melihat Elsa pulang dengan membawa bunga. Salah satu dari mereka tampak bahagia, dan yang lainnya terkejut. Yang bahagia jelas neneknya. Spekulasinya benar, Elsa masih bersama pria itu. Di sisi lain, Diandra sulit menerimanya. Dengan cemberut, dia berdiri dan berkata, "Pria keji yang mana kali ini, Elsa?" Elsa tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk wanita itu. Dia berkata terus terang, "Saya tidak punya waktu untuk berkomentar." Diandra berkata, "Kamu, lagi pula aku ibu tirimu. Perhatikan sikapmu." Diandra marah. Dia mengharapkan Elsa membela diri seperti biasa, tapi yang terakhir malah langsung menuju ke atas. Elsa jelas mengabaikannya, kemarahan di hatinya membara, tetapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Nenek menatap Diandra sekilas. "Mengapa kamu selalu berantem dengan Elsa? Bunga-bunga itu jelas dari pemilik Pandau Permai. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah dia pernah mengatakan bahwa dia telah putus?" Kata-kata neneknya segera membungkam Diandra. Elsa menuju ke atas dan memotret bunga-bunga itu. Kemudian, dia mengirimkannya ke Gavin bersama dengan teks pendek. "Saya sangat menyukai warna cerahnya. Terima kasih." Gavin langsung menjawab, "Kamu menyukainya." Senyuman di bibir Elsa berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh rasa khawatir. Dia pria yang begitu sempurna. Bagaimana jika dia benar-benar dibawa pergi oleh wanita lain? Keesokan paginya, Elsa dibangunkan oleh derai hujan yang deras. Dia memeluk selimutnya dan berbalik untuk melihat waktu. Dia melihat bahwa itu sudah jam 7 pagi.
Dia awalnya ingin tidur, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya. Elsa segera bangun dari tempat tidurnya. Dia seharusnya mengunjungi saudara perempuannya dan ibunya di pemakaman hari ini. Dia segera mandi dan menuju ke bawah. Belum ada seorang pun di ruang tamu sepagi itu. Oleh karena itu, Elsa berjalan ke dapur dan mengambil sepotong roti sebelum meninggalkan kediaman dengan tergesa-gesa. Dia harus membeli beberapa bunga dari toko bunga dan beberapa persembahan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia akan berjalan ke kuburan. Di luar tidak deras, tapi juga tidak gerimis. Meskipun dia membawa payung, keliman roknya basah kuyup karena hujan dan sedikit basah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.